Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bapak Permana, STMT. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang efektivitas penerapan simetris dalam perencanaan pembangunan daerah. Studi kasus Bapeda Kota Padang. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 5 orang, saya sendiri M. Iqbal Putra selaku moderator, ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Maisarofai Ria Azaria, Gia Septiani Ajiman, Rizka Nurul Fajiri, dan Teguh Gozali. Langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Gia Septiani Ajiman. Kepada Gia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai latar belakang adanya inovasi pengadaan simetris. Latar belakang inovasi pengadaan simetris adalah adanya berbagai kendala dalam sistem evaluasi pembangunan yang sebelumnya dilakukan secara manual di Bapeda Kota Padang, seperti keterlambatan laporan, data yang tidak sinkron, dan format laporan yang terbatas. Kondisi ini menyulitkan analisis kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perbedaan indikator antara OPD dan tuntutan regulasi untuk pelaporan berkala menambah kompleksitas. Untuk itu, simetris dikembangkan sebagai solusi digital terintegrasi yang mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Selanjutnya akan saya jelaskan kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Dalam buku Sistem Informasi Manajemen oleh Wahyudin, Rahman, dan L.A. Saudin 2022, dijelaskan bahwa SIM adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh manajer dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan dalam organisasi. Yang kedua, efektivitas sistem informasi manajemen. Efektivitas dalam sistem informasi manajemen merujuk pada sejauh mana sistem mampu membantu organisasi mencapai tujuannya secara efisien dan optimal. Sistem yang efektif tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah seperti peningkatan kinerja, percepatan proses kerja, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, Lestari, Lengkung, Lengkong, dan Tampil 2016 menjelaskan bahwa efektivitas sistem informasi sangat bergantung pada struktur komponen yang mendukungnya, seperti sistem kerja, perangkat keras dan lunak, jaringan komunikasi, sumber daya manusia, serta data yang dikelola. Evaluasi terhadap efektivitas sistem secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa sistem mampu memberikan pelayanan dan produktivitas secara maksimal. Dan yang ketiga, perencanaan dan pembangunan daerah. Menurut Bappedanas 2002, perencanaan dan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah secara sistematis, partisipatif, terorganisasi, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya yang dilakukan untuk mengarahkan pembangunan secara terpadu dan terarah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta berorientasi pada peningkatan daya saing dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Metode penelitian kali ini, metode ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan aplikasi simetris di Bapeda Kota Padang. Fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas simetris dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada
kerangka berpikir yang telah ditetapkan. Data diperoleh melalui dokumentasi resmi, observasi langsung, serta wawancara dengan informan kunci, yaitu Bapak Ruli selaku Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengendalian Simetris. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Gea. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi simetris. Sebelum diterapkan aplikasi simetris. Sebelum adanya aplikasi simetris, proses evaluasi kinerja perangkat daerah di Kota Padang masih dilakukan secara manual dan hanya dilaksanakan setiap triwulan. Evaluasi ini terbatas pada dua aspek utama, yakni capaian output dan serapan anggaran. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program tidak menyeluruh dan tidak mampu merefleksikan kondisi proses kerja secara real-time. Input data dilakukan secara manual oleh masing-masing OPD, yang sering menyebabkan ketidaktepatan data, duplikasi, serta keterlambatan dalam pelaporan. Ditambah lagi, tidak adanya fitur unggah dokumen pendukung membuat proses verifikasi informasi menjadi sulit dan tidak efisien. Next. Sesudah diterapkan aplikasi simetris. Setelah penerapan simetris, terjadi transformasi signifikan dalam evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi kini lebih fleksibel dan real-time, mencakup pemantauan proses kerja, bukan hanya output. Fitur lengkap seperti pendapatan, program unggul, SPM, hingga integrasi dengan SIGD memungkinkan otomatisasi data, keuangan, dan unggah dokumen pendukung. Meningkatkan akurasi laporan, simetris juga mendukung rapat staf berbasis data, memperkuat pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi. Inovasi ini membuktikan peran penting teknologi dalam tata kelola pemerintah yang efektif dan responsif. Next. Permasalahan dalam penggunaan simetris. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi oleh OPD. Organisasi perangkat daerah atau OPD berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program pembangunan. Namun, dalam praktik pelaporannya melalui simetris, mereka masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan operasional. Salah satunya adalah kompleksitas pelaporan capaian kinerja. Setiap program memiliki banyak indikator dan subkegiatan yang harus dilaporkan secara rinci, yang seringkali memerlukan waktu dan tenaga ekstra. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang belum merata dalam mengoperasikan aplikasi juga menjadi hambatan tersendiri. Sebagian OPD masih membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk memahami cara input data yang benar sesuai standar yang ditetapkan. Next. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh Bapeda. Bapeda bertanggung jawab terhadap proses pengendalian dan evaluasi seluruh program pembangunan daerah. Dalam menjalankan fungsinya melalui simetris, Bapeda masih dihadapkan pada masalah ketidakterpaduan indikator kinerja dan satuan ukuran antar OPD. Kondisi ini menyulitkan Bapeda dalam melakukan evaluasi kinerja yang bersifat lintas sektor dan objektif. Selain itu, ketergantungan terhadap data dari OPD menjadi tantangan utama. Meskipun simetris sudah berbasis digital, proses input data yang masih dilakukan manual oleh PD menyebabkan terjadinya ketidakkonsistenan dan keterlambatan informasi. Proses pengumpulan dan validasi data yang lambat ini menghambat pembuatan indeks evaluatif, seperti indeks pelaksanaan Renja OPD, yang merupakan alat penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Tanpa data yang valid dan terkonsolidasi, fungsi kontrol Bapeda menjadi tidak maksimal. Next. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi oleh wali kota. Sebagai pimpinan daerah, wali kota memerlukan akses cepat terhadap data kinerja untuk dapat mengambil keputusan strategis dan responsif. Namun, realitasnya, sistem pelaporan dari OPD yang lambat dan kurang rinci menyulitkan proses pengawasan secara real-time. Laporan yang tersedia umumnya bersifat retrospektif dan hanya mencerminkan ringkasan triwulan, bukan kondisi terkini di lapangan. Akibatnya, ketika wali kota perlu merespon isu atau permasalahan yang mendesak, informasi yang dibutuhkan belum tersedia atau kurang akurat. Kondisi ini sangat berisiko bagi efektivitas pengendalian pembangunan, terutama dalam konteks yang memerlukan keputusan cepat dan berbasis data.
Tanpa dukungan sistem pelaporan yang tangguh dan terintegrasi, wali kota tidak dapat menjalankan fungsi monitoring dan kontrol secara menyeluruh terhadap kinerja OPD. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Rizka. Selanjutnya pemaparan efektivitas yang akan disampaikan oleh rekan saya Teguh Gozali. Kepada Teguh dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan membahas materi mengenai efektivitas perencanaan dan pembangunan daerah melalui simetris. Salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Bapeda Kota Padang adalah simetris atau sistem informasi monitoring dan evaluasi terintegrasi. Aplikasi ini menghentikan proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan memungkinkan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi rencana kerja atau renja secara real-time dan online. Efektivitas simetris dapat ditinjau melalui 5 indikator utama. Yang pertama, pemahaman program. Antarmuka simetris yang user-friendly memudahkan semua pemangku kepentingan memahami proses evaluasi. Pengguna dapat mengakses data capaian fisik, keuangan, dan pendapatan secara cepat dan akurat. Ini mendukung penyusunan dokumen perencanaan yang lebih tepat. Next. Yang kedua, tepat sasaran. Dengan basis data terintegrasi dan laporan berbasis aktual, simetris memastikan bahwa evaluasi program pembangunan bersifat objektif dan relevan dengan kebutuhan daerah. Simetris di sini bermanfaat untuk menyediakan laporan capaian fisik dan keuangan perangkat daerah, mempermudah evaluasi pendapatan, serta menunjang penyusunan RKPD perubahan yang tepat sasaran. Yang ketiga, tepat waktu. Berbeda dari sistem lama yang hanya mengevaluasi secara triwulan, simetris memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala, bahkan mingguan atau bulanan, untuk menjamin kesesuaian jadwal dan deteksi dini terhadap hambatan. Simetris berguna untuk memungkinkan pembantuan progres secara cepat dan pembaruan data langsung dari OPD. Next. Yang keempat, tercapainya tujuan. Dengan pelaporan berbasis indikator kinerja, bukan hanya output anggaran, simetris membantu pengambil kebijakan seperti wali kota dalam pengawasan strategis dan pengambilan keputusan yang tepat. Manfaatnya adalah menyediakan alat evaluasi berbasis capaian kinerja dan mendukung pembinaan kinerja oleh pimpinan daerah. Yang kelima, perubahan nyata. Kehadiran simetris mendorong transformasi digital dalam tata kelola perjalanan daerah, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Simetris juga menyediakan data realisasi terkini, mendorong budaya kerja yang transparan dan akuntabel, serta memudahkan integrasi dengan sistem lain seperti SIKD, penata usahaan. Next. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Teguh Gozali. Selanjutnya ialah harapan terhadap perkembangan aplikasi simetris ini di masa depan akan disampaikan oleh rekan saya Maisaro. Kepada Maisaro dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai harapan terhadap perkembangan aplikasi simetris di masa depan. Aplikasi simetris telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah di Kota Padang. Dengan berbagai fitur yang mendukung input data rencana kerja, pelaporan capaian fisik dan keuangan, serta pengawasan kinerja OPD, simetris kini menjadi tulang punggung sistem monitoring pembangunan daerah. Melihat manfaat tersebut, pemerintah Kota Padang melalui Bapeda memiliki visi jangka panjang untuk menjadikan simetris sebagai sistem utama dalam evaluasi dan pengelolaan kinerja seluruh perangkat daerah secara terintegrasi, efisien, dan berbasis digital. Harapan ini meliputi transformasi dari sistem pelaporan manual dan terpisah menjadi satu platform terpadu yang dapat diakses seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD hingga kepala daerah. Selanjutnya, harapan pengembangan simetris. Harapan yang pertama yaitu adanya penambahan fitur komprehensif. Simetris direncanakan akan mencakup pelaporan capaian misi kepala daerah, program unggulan, indikator standar pelayanan minimal, realisasi
pendapatan daerah, pelaksanaan tugas khusus, hingga pemantauan proyek strategis. Tujuannya yaitu menjadikan simetris sebagai alat analisis evaluatif yang menyeluruh, tidak hanya mencatat kegiatan administratif. Harapan yang kedua yaitu penguatan regulasi dan SOP. Agar pemanfaatan simetris menjadi seragam dan wajib, perlu disusun regulasi pendukung seperti peraturan wali kota serta standar operasional prosedur. Ini akan menjadi landasan hukum dan teknis bagi seluruh OPD dalam pelaporan dan evaluasi berbasis simetris. Harapan yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas SDM. Keberhasilan aplikasi berbasis teknologi sangat ditentukan oleh kompetensi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis, pendampingan berkelanjutan, serta penguatan literasi digital agar seluruh OPD dapat mengelola dan memanfaatkan simetris secara optimal. Harapan yang keempat yaitu dukungan anggaran dan infrastruktur. Keberlanjutan simetris membutuhkan alokasi anggaran yang cukup, terutama untuk pemeliharaan sistem, penguatan server, keamanan jaringan, serta pengembangan antarmuka pengguna yang lebih ramah serta adaptif, termasuk versi mobile untuk akses yang lebih fleksibel. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Maisaroh. Selanjutnya adalah berupa kesimpulan yang akan sedikit saya paparkan di sini, yang mana penerapan aplikasi simetris, sistem informasi monitoring, dan evaluasi kinerja terintegrasi di Bapeda Kota Padang merupakan salah satu inovasi yang amat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan pembangunan daerah. Aplikasi ini telah berhasil memperbaiki berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem manual sebelumnya, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksinkronan data, serta keterbatasan dalam evaluasi capaian kinerja. Nah, dengan fitur yang mendukung pelaporan secara real-time dan integrasi dengan SIPKD, serta kelengkapan menu pelaporan kinerja, simetris mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses evaluasi, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti. Next slide, moderator. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kesimpulan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya ialah mungkin berakhir pula lah sesi penyampaian materi dan diskusi dari kami dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.